bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami. Engkau masih mengaruniakan kami napas kehidupan ya Tuhan. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh memasuki hari yang baru. Ya Tuhan Allah, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami di hari ini, biarlah kiranya firman-Mu yang menjadi pedoman, pelita, dan penerang di dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kami ya Tuhan Allah, supaya kami mampu hidup dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Firman Tuhan bagi kita yaitu hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 diambil dari Yeremia 31 ayat yang ke-25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Ai ahu mangalehon minum parrohana mandate pola marlobi-lobi. Jala au palason rohani hala natar hatos. Ido yanggo sahatna, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, seorang gembala sedang membawa kawanan domba untuk pulang ke kandangnya. Namun di perjalanan seekor domba justru pergi keluar dari kawanan domba itu. Hingga dia pergi dan hampir jatuh ke jurang. Menyadari hal ini, gembala pergi untuk mencari domba. Ketika dia melihat domba itu sudah hampir terjatuh ke jurang, dia kemudian menarik domba itu, lalu mengikat dan membawanya untuk pulang. Saudara-saudari yang terkasih, dari sini kita dapat melihat dan itu dapat menganalogikan bagaimana bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Allah merupakan bangsa yang sangat dikasihi oleh Allah. Namun nyatanya di dalam kehidupan mereka sering sekali lari dari jalan Allah, dari kehendak Allah, lari dari hukum Allah. Namun pada kenyataannya Allah tetap senantiasa untuk menerima mereka. Dalam firman Tuhan hari ini dari Yeremia 31 dikisahkan mengenai bagaimana bangsa Israel telah menyadari kesalahannya dan akan pulang menuju rumahnya sendiri, menuju tanahnya sendiri. Namun di sini yang mau diperlihatkan adalah bagaimana Allah yang dengan kebaikannya, dengan kasihnya mau menerima bangsanya yang telah menyakiti hatinya. Bagaimana ditunjukkan sukacita Allah menerima bangsanya itu. Bahkan dia tidak hanya menerima, namun dia juga menjanjikan kebahagiaan bagi bangsa Israel, menjanjikan pengharapan bagi bangsa Israel. Sekalipun mereka harus mengalami pembuangan, mereka harus mengalami perasaan yang tertindas, perasaan terbuang, terhina. Namun ketika mereka mau membuka hati untuk kembali kepada Tuhan, Tuhan senantiasa membukakan tangannya untuk merangkul setiap orang yang hendak datang kepadanya. Di dalam ayat ini saudara-saudari yang terkasih, kita dapat melihat bahwa Allah membuat segar orang yang lelah. Di dalam perjalanan ini saudara-saudari, beragam pergumulan kehidupan yang kita terima, yang kita hadapi. Beragam godaan yang sering sekali membuat kita justru menjauh daripada Tuhan.
Oleh karena itu kita terkadang sudah merasakan bagaimana lelahnya berpetualang, apalagi tidak bersama dengan Tuhan. Namun dalam firman ini kita diingatkan ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat segar orang yang lelah. Karena sebenarnya impian orang yang lelah itu, bagaimana bisa lelahnya itu hilang, bagaimana bisa capeknya hilang, supaya segar, sejuklah yang terjadi di dalam tubuh kita ini, di dalam pikiran kita ini. Dan setiap orang yang merana akan dibuatnya puas. Orang-orang yang telah mengalami penderitaan itu akan dibuat puas. Kita sungguh dan sangat tahu, saudara-saudari, bahwa setetes air itu sangat berarti bagi setiap yang kehausan. Bahkan di sini dikatakan bahwa Tuhan membuat kita puas. Tidak hanya membuat lega, namun membuat kita puas. Tuhan memberikan lebih daripada apa yang sebenarnya terpikirkan oleh manusia. Ketika manusia mengalami kepenatan, kadangkala dengan istilah yang saat ini kita katakan dengan healing. Namun ternyata healing terbaik adalah Tuhan. Healing terbaik adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena sesungguhnya dokter terbaik, sesungguhnya pengobat terbaik adalah Allah itu sendiri. Karena Allah lah yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kita, maka hanya Dialah yang mampu untuk mengobati kita. Selamat menjalani aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.